buka kita dari Kisah pasal yang ke-22. Dari Kisah pasal yang ke-22 kita akan baca bersama dari ayat 1 sampai dengan 5. Dengan judul kesaksian Paulus. Kisah 22 ayat pertama sampai dengan kelima. Saudara dapat, kita akan baca bersama. 2, 3. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar dia berbicara dalam bahasa Yunani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Saya dan saudara, dalam pertolongan Tuhan kita boleh mendapatkan berkat firman-Nya. Saudara, dengan judul kesaksian Paulus, ketika saya mencoba mendengarkan apa yang disaksikan Iksan, saudara, yang saya hanya pikirkan itu, kalau saya sendiri harus menandatangani di dalam rumah sakit itu, kamu bisa mati, resikonya yang harus kamu tanggung, saudara. Yang ada di pikiran saya, kedua anak saya. Tapi di situ sebetulnya ada satu bagian di mana saya dan saudara saat ini ada satu kesaksian yang baik. Seringkali saya dan saudara mungkin kita di persekutuan seperti ini memang biasanya kita menyaksikan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana di luar sana, saudara? Ketika kita ketemu teman, kita ketemu orang lain, adakah yang kita saksikan dari mulut kita ini seperti yang kita disaksikan di dalam persekutuan untuk membesarkan Tuhan kita? Atau seringkali kita menceritakan perkara-perkara besar duniawi lah, begitu saudara, yang sebetulnya jauh sama sekali bahkan tidak menyinggung kesaksian sebagai pribadi Kristen. Tapi yang indah sebetulnya yang saya boleh dapatkan di akhir daripada kesaksian kita, Tuhan berikan kesempatan untuk insan juga boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan tentunya itu satu kesaksian yang mendekor saya. Dan biarlah itu juga menjadi satu kesaksian jika saya dan saudara masih hidup saat ini. Itu kembali, perkataan Iksan itu bukan hanya buat Iksan, buat saya dan saudara juga. Dan kembali saudara, kita boleh melanjutkan melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus sebetulnya. Ketika dia dalam kondisi, tentunya kondisi Rasul Paulus saat itu bukan kondisi yang baik. Setelah dia dihajar, mau dibunuh, akhirnya dia terselamatkan oleh para pasukan, saudara. Dan di situ dia berbicara kepada kepala pasukan, kemudian dia juga diberikan izin untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di antara mereka saat itu. Kembali dari waktu ke waktu sebetulnya kehidupan Rasul Paulus juga ada di dalam rencana Tuhan.
Bila kehidupan saya dan kehidupan saudara juga ada di dalam rencana Tuhan, kita tahu pasti karena saya dan saudara sudah ditebus, sudah diselamatkan, dan hidup anak-anaknya kita harus yakini dan kita harus hidupi di dalam rencana Tuhan juga, saudara. Sehingga dari sini kita juga sebetulnya boleh mendapatkan satu dorongan. Di dalam kehidupan ini kita boleh menyaksikan siapa Tuhan saya, siapa Tuhan saudara. Bukan menyaksikan lagi kesaksian-kesaksian sebetulnya duniawi yang kita ingat, wah dulu saya pernah berkenalan, punya teman baik, teman main bersama dengan jenderal ini, jenderal itu, meskipun mereka itu kan koruptor dan mereka adalah penjahat, saudara. Seringkali saya dan saudara tidak sengaja nanti masih akan suka mengungkapkan karena kebesaran nama seseorang, kita akan keluar lagi dari mulut kita. Tapi justru dari sini saya diingatkan satu kesaksian daripada kehidupan Rasul Paulus itu sendiri. Dia sudah digencet, dia sudah mau dimatiin, saudara. Tetapi dia masih minta izin untuk kalau diperbolehkan berbicara kepada mereka yang hendak membunuh, membinasakan Rasul Paulus, saudara. Tentunya di sini ada satu pelajaran yang baik bagi saya. Jika Rasul Paulus juga mengungkapkan hidup bagiku adalah Kristus, kalau mati itu adalah keuntungan. Kembali itu firman Tuhan. Kembali itu saya dan saudara yang sudah membaca. Bila ini juga sebetulnya saya boleh dapatkan ketika Rasul Paulus ingin membagikan cinta kasih yang dia sudah alami dari Yesus Kristus. Disitulah saya boleh melihat satu kekuatan yang lain. Meskipun dia dalam satu keadaan yang tidak baik kondisinya, mau dimatiin, tetapi dia juga sanggup mengatakan, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu. Bukan dalam satu nada yang, hai kamu orang-orang yang demikian dan demikian. Tapi ada satu panggilan di mana, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Artinya di sini saudara bukan hanya satu perkataan yang Paulus juga ingin sampaikan kepada mereka. Jika saya sudah baca bersama saudara, di situ yang berisi pembelaan diri daripada Rasul Paulus sebetulnya, saudara. Ada satu maksud Injil yang dia tetap mau beritakan. Kehidupan Rasul Paulus sebelum dia ditemukan oleh Kristus. Sehingga di sini saudara pun saya dan saudara kembali, saya pun diingatkan. Kita boleh menyaksikan satu kehidupan yang lama. Memang bukan untuk membanggakan diri kita lagi. Bukan untuk mengenal kedagingan kita lagi bersama masa jaya sebelum Tuhan Yesus. Tetapi dengan pertemuan dengan Tuhan Yesus itu, saudara, kita menyaksikan satu pertobatan, satu perubahan hidup. Jika dulu dia begitu rajinnya, dia begitu zealousnya di dalam keagamaannya, tetapi setelah ketemu Yesus, hidupnya dirubah. Sehingga biarlah kembali ini saudara sebagai satu kesaksian yang baru yang saya dan saudara juga perlu ingat. Kesaksian di dalam Yesus bukan hanya nantinya melalui mulut seperti ini yang jauh lebih mudah, tetapi melalui kondisi-kondisi yang sulit, melalui kondisi-kondisi yang penuh tantangan. Orang lain bisa menyaksikan kehidupan bukan melalui mulut saya, bukan melalui mulut saudara nantinya, tetapi melalui bagaimana saya dan saudara hidup tetap dalam Kristus. Sehingga dari sini sudah kembali seringkali saya dan saudara hanya melihat Rasul Paulus itu sebagai tokoh yang luar biasa, tokoh yang pandai, bisa berbahasa Yunani, Ibrani, di bawah pengajaran Gamaliel. Seringkali kita merendahkan diri kita, tetapi sebetulnya semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan kepada pribadi kita masing-masing. Dan Tuhan mempunyai panggilan yang tersendiri bagi kita masing-masing. Jika saudara dan saya tidak mempunyai